Ditakdirkan sebagai malam tidak biasa. Bab 192. Henry terpaksa menganggukkan kepala. Siapa lagi yang hari liburnya paling lama? Yaitu Darlene. Tetapi anehnya, tidak ada orang yang menanyakannya. Kedua masalah itu ia hubungkan, membuatnya berani untuk menebak. Tetapi masih belum pasti sih. Oh ya Kak Mandy, apakah kamu tahu bagaimana cara Darlene masuk ke perusahaan? Mandy mengedipkan matanya. Bukankah dari dalam hatimu sudah ada jawabannya? Astaga, ekspresi Mandy saat menjawab telah meyakinkan dugaan Henry di dalam hati. Darlene dibawa masuk oleh pengacara Yos. Makanya pengacara Yos bisa tiba-tiba rajin tidak biasanya datang bekerja ke kantor. Semuanya itu karena Darlene. Dia mulai kagum dengan kepintarannya sendiri. Sayang jika tidak menjadi detektif. Tapi menjadi sekretaris pengacara juga sudah lumayan. Setelah dalam hati Henry sudah ada dugaan ini dan teringat Darlene memberikannya bekal makanan, tingkah laku pengacara Yos sangat aneh. Sekarang jika dipikirkan kembali, bukan pengacara Yos yang aneh, melainkan saat itu ia tidak tahu bahwa ia sedang mengelilingi ujung pisau. Dan juga berani menyuruh Darlene memanggilnya abang tanpa segan. Segera ia harus memanggilnya kakak. Tetapi bukankah pengacara Yos sudah punya pacar? Darlene tidak lama mendapatkan kabar dari HR agar ia bekerja di keesokan harinya. Ini sangat merupakan gaya Yos. Asalkan orang itu membuatnya kesal, dia akan berusaha sekuat tenaga membuatnya menderita. Hanya saja, ia tidak punya alasan untuk pergi. Malamnya, ketika Perlina pergi menjemput Darlene dengan mobil, dia melihat matanya memerah dan danannya tidak bisa menutup kesedihan Darlene. Darlene, apakah kamu sakit? Jika tidak, mengapa dia seperti telah dikuliti oleh orang lain? Sangat pucat. Tatapan Darlene sedikit kembali normal. Segera ia menghapus air mata dan meringkukkan senyumannya. Berbicara sambil pura-pura tidak ada yang terjadi. Aku tidak apa-apa. Mungkin hari ini sedikit lelah setelah bersih-bersih. Kamu itu ya, jelas-jelas tahu luka di tubuhmu belum sembuh dan masih berjuang seperti sekarang. Jika lain kali mau bersih-bersih lagi, panggil aku saja. Teman baiknya serajin apa, dia bukannya tidak tahu. Jadi ia pun tidak curiga lagi. Iya, lain kali ya. Sudah larut. Ayo, kita pergi. Darlene hanya ingin menghadapi pesta hari ini. Dia sudah lelah hingga tidak sanggup untuk mengangkat badannya. Oke, baik. Perlina menganggukkan kepala dengan tidak berdaya. Malam ini ditakdirkan sebagai malam yang tidak biasa. Keluarga Jing menyebarkan undangan, termasuk tokoh-tokoh teratas di kota Leidong. Di antaranya ada pemerintahan. Tentu saja, orang yang datang adalah keluarga terdekatnya. Dia sendiri harus bersembunyi. Katanya ini merupakan pesta ulang tahun, tetapi kelihatannya lebih seperti cara untuk menunjukkan identitas, jabatan, dan kekayaan sendiri. Terhadap mereka, ia merupakan pesta pertemanan yang tidak ada habisnya. Perayaan pesta sudah biasa. Sedangkan Darlene tidak ingin masuk ke tempat ini sedikit pun. Ini merupakan dunia lain yang tidak bisa membuatnya berbaur. Sekarang ia mau tidak mau harus masuk. Ini namanya takdir.
Siapapun tidak ada yang bisa kabur dari belokan takdir. Ketika menunggu mereka, di pintu luar sudah banyak mobil mewah parkir. Setiap orang membawa topeng palsu yang telah dibuat dengan sangat jeli. Pelan-pelan masuk ke pintu besar. Darlin, apakah kamu sudah siap? Perlina sudah biasa hadir ke pesta seperti ini. Hal ini sangat gampang. Sudah seperti makan nasi baginya. Hanya saja, orang yang membuat pesta ini adalah wanita murahan itu. Ia khawatir Darlin akan dirugikan. Iya, ayo jalan. Darlin tahu bahwa temannya mengkhawatirkannya. Jadi dia pun membuka pintu dan turun dari mobil. Perlina tahu bahwa Darlin sudah membulatkan tekad untuk datang. Jadi dia hanya bisa mengikutinya. Jen dari jauh telah melihat kedatangan Darlin dan Perlina. Sudut bibirnya pun meringkuk senyuman suram. Tiba-tiba ada tangan yang merangkul Jen di pundak. Suara dari tenggorokan yang merdu itu berhadapan dengan sisi telinganya. Adik sepupu, siapa yang mencari masalah denganmu lagi? Kamu sedang berencana untuk mengerjai siapa lagi? Jen melihat ada orang yang datang. Tatapan matanya yang sedikit jengkel ditutupi dengan sangat baik. Tidak membuat pria di sampingnya mengetahui. Ia memukul tangan di pundaknya, berbicara dengan polos. Abang sepupu, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Adik sepupu, orang lain tidak mengerti kamu. Tetapi, apakah abang sepupumu ini tidak memahamimu? Prawira merupakan abang sepupu Jen. Merupakan generasi kedua orang kaya. Urusan pegang sana pegang sini tidak sedikit dilakukan. Ia mengandalkan sedikit uang dari dalam rumah. Dia entah sudah melecehkan berapa banyak gadis. Dia juga merupakan anak tunggal dalam keluarganya. Dia mendapatkan sedikit berkah dari keluarga Jing. Dapat bertahan hidup dengan tenang hingga sekarang. Dan ia mulai suka hati tanpa memikirkan orang lain lagi. Jen tersenyum mengangguk kepala pada tamu. Suaranya membawa maksud peringatan pada pria di sampingnya. Abang sepupu, nasi boleh asal makan, tetapi perkataan tidak boleh asal bicara. Adik sepupu, mengapa tidak mengerti? Apakah kamu mengira aku akan mencelakaimu? Prawira menyimpan tangannya dengan tidak senang. Senyumannya mulai mengamati diri Jen. Adik sepupu mulai semakin cantik. Cantik hingga membuat hatinya mulai gatal tak tertahankan. Jen tidak tahan ditatapi dengan tatapan Prawira. Dia pun dengan tegas memperingatinya. Prawira, perhatikan ya, ini adalah rumahku. Dia sungguh sial memiliki abang sepupu seperti ini. Dia bukan hanya telah mengganggu banyak gadis. Ia juga sering menunjukkan tatapan seperti hidung belang. Jika bukan karena ia dapat memakluminya, ia sungguh tidak ingin mengakui bahwa ia memiliki saudara hina yang kaya seperti itu. Saat adik sepupuku marah juga sangat cantik. Prawira bukan hanya tidak marah, dia malah berbicara dengan santai. Jen sangat marah. Orang-orang di sekitarnya merupakan tamu VIP. Dia juga tidak cocok untuk menggila di sini. Jadi, Jen hanya bisa menahannya. Nanti, ia harus mengadu dengan ibunya agar ia mengurus Prawira. Mereka sedang berbicara.
Darlin dan Perlina pun berjalan masuk. "Jen, selamat ulang tahun ya." Darlin menyerahkan hadiahnya. Jen menerimanya dengan pura-pura. Ia memutarkan badan dan memberikannya kepada pembantu di sampingnya dengan cuek. Wajahnya kembali berubah ke senyuman palsunya. "Darlin, aku sungguh senang kamu bisa kemari. Tetapi aku harus menjamu tamu-tamu yang lain dulu. Kamu boleh silahkan masuk saja." "Ya." Darlin mengangguk kepala. Tatapan pria di samping Jen membuatnya tidak nyaman. Tetapi hari ini merupakan ulang tahun Jen. Ia pun tidak berbicara banyak. Perlina juga tahu bahwa pria hidung belang ini sedang dengan lantang dan ganas melihat dada Darlin. Ia pun segera menariknya, memberikan tatapan tajam. "Matamu lihat kemana?" Prawira menjawabnya tanpa malu sedikit pun. "Saya melihat dia. Kenapa? Bukan lihat kamu pun?" Setelah ia selesai berbicara dan melihat Perlina yang kesal, ia semakin senang. Ternyata dua orang ini orang cantik. "Apakah gadis cantik ini sedang cemburu?" "Tidak apa-apa. Abang lihat punyamu juga ya." "Bangsat." Perlina paling tidak bisa menerima pria hina seperti ini. Tinjunya seperti sudah ingin memukul orang. Darlin sadar ada tatapan orang lain yang melihat mereka. Ia pun menarik baju Perlina, berbicara dengan suara kecil. "Perlina, sudahlah. Kita masuk dulu. Tidak usah peduli dengan orang macam ini."